Tapi Iya. kalau kita berbuat baik, ya pintu surga kebuka kan begitu. Kalau kita sama manusia. Ya udah bang, kagak usah lagi lah. Enteng tuh. Karena tiap hari juga saya Udah betul itu ente udah betul bang, kagak usah lagi bayar perpuluhan itu, nggak usah lagi. Udah jujur itu, lagi butuh duit itu. Kalau saya sih, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Udah lama. Karena jujur Pak Ustadz ya, saya Kristen Pak Ustadz ya. Jadi banyak sekali yang udah hancur sudah saya bilang ya. Jadi memang tidak hancur semua, ada yang sudah ya peribadatan itu sudah menjadi lahan bisnis, saya bisa katakan begitu ya. Oh gitu. Ya nggak konsep lagi situ Pak Ustadz. Itu udah selesai ibadah itu kasihan banget. Saya sendiri bukan apa ya, mungkin ada juga mungkin dari di Islam yang lain yang memang beda aliran sama Pak Ustadz kan. Di Kristen tuh kalau di Islam nggak ada kayak gitu bang. Syukurlah. Tameng ibadah itu kayak kagak ada. Ya. Kagak ada tameng ibadah. Jadi ya mau gimana, udah terjadi seperti itu. Jadi teman-teman yang Kristen yang mau berpuluhan, silakan sepersepuluhan begitu. Yang sudah paham tidak perlu bersepuluh ya tidak perlu bersepuluh. Terkadang itu iya jujur. Aku hari ini nggak pergi gereja karena nggak ada duit. Sedangkan yang Tuhan itu apa? Aku butuh jiwa ragamu, ketulusanmu untuk datang mengaku dosamu di hadapan hadirat Tuhan. Bukan duit untuk dia. Iya. Betul. Kemarin itu maka ya kok. Jadi jangan ngapain dikasih duit, Tuhan maha kaya gitu bang ya. Betul. Dengan persembahan nggak persembahan rezekimu terhambat, mana ada. Kalau ada begitu Tuhan nggak perlu disembah. Oh memang waktu abang bergereja kayak gitu ancamannya, rezekimu akan terhambat kalau kagak bayar perpuluhan gitu emang. Kalau orang punya motif ada aja, bukan saya mau menjelekkan, tapi ada kayak gitu. Wah ada. Ngeri juga ya. Punya kritis, kan apa ya? Nggak perlu munafik lah. Memang harus banyak yang perlu diperbaiki di agama kita. Jadi kalau live berdebat siapa mau masuk surga, siapa mau masuk neraka, emang lu yakin lu masuk neraka sih bilang? Iya. Mantap bang. Masuk surga. Saya sampai mantap. Teman-teman di kantor. Aku penuh dengan keraguan. Gak usah kau sembah, gak usah kau ke gereja, gak usah kau sholat. Kau yakin Allah pasti akan kasih kamu. Kalau kau kerja bersungut-sungut, kamu perlu dalam diri kamu. Banyak yang DM abang sini. Habis abang mati cerita habis ini lihat aja. Makanya dulunya dari depan kita juga sama Yesus juga, karena di Kristen lahirnya bukan domba, di Islam lahirnya di pohon kurma, udah jelas beda. Saya bilang itu udah baru berpikir. Iya. Bang Rich, saya naikin Kristen satu lagi boleh nggak? Gak apa-apa. Coba. Sambil ngecas dulu. Iya, sambil ngecas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah.
Iya, disapa-sapa. Selamat malam. Dibuka dulu kameranya. Sorry, saya kudu ke belakang. Kelamaan nunggu di bawah tadi. Sorry. Salam kenal. Aktifkan kamera bentar ya. Saya buka kamera bentar, sabar ya. Saya baru dari belakang tadi ngomongin. Sabar. Iya, yang di YouTube Bang Arik Pala. Doakan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah. Sebentar. Shalom semuanya, salam kenal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Apa gaya rekam di sini, Cok? Bisa bahasa Banjar pian lah. Saya tahu kalau Cuk ini orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin itu orang mananya, Cuk? Saya orang Banjarmasin, memang kelahiran Banjarmasin. Di Banjarmasin. Memang di Banjarnaka atau mana? Di Banjarnya. Oh, pian orang Banjarnaka. Tapi kelahirannya kah, kandangannya kah? Bukan di kabupaten bukan. Oke, Banjarmasin. Saya namanya Rizky Kyle. Iya, salam kenal Bu Ina Hidayah. Siap. Apa nih? Aduh, gue cacat mata semua. Waduh. Kristen samakan Isa dengan Yesus. Oke. Oh. Ada tanggapan? Tanggapannya saya Kristen, saya mengikuti Kristus. Dan tanggapan saya Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran jelas kata Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu udah clear. Nggak ada yang perlu berpertentangan. Bukti yang paling mendasar adalah ketika pemerintah Republik Indonesia September 2023 mengeluarkan peraturan dan pengumuman bahwa kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan sisa Al-Masih. Itu sebagai agar tidak ada kekacauan atau kerancuan. Jadi di sana langsung ditulis kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah menjadi satu katakan yang umum ya, karena apa dalam Islam sendiri jelas patuh, tunduk, taat kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, dan kepada pemimpin untuk pemerintah Republik Indonesia. Kalau dalam Kristen itu ulama pasal 13 jelas patuh dan tunduk kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Kalau pemerintah tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak blunder, ya kita harus ikut. Artinya Yesus Kristus dalam Kristen memang bukan Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Selesai. Baik. Lalu kenapa di kitab Anda malah mencomot Nabi Isa? Nah, ini perhatikan nih. Kalau Alkitab sebentar, saya mau tegaskan. Alkitab yang dipakai berdasarkan Roma pasal 13 tadi, tunduk patuh kepada pemerintah, itu Alkitab yang hanya dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Baik. Lembaga Alkitab Indonesia saya pribadi tidak mengakui, jadi silakan aja teman-teman yang mau pakai. Udah itu aja. Oh, jadi ini nggak diakui nih? Tidak. Bagi saya pakai Roma. Oh, tidak diakui. Iya. Bahwa pemerintah hanya mempercayakan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di luar Lembaga Alkitab Indonesia kenapa kita harus ngotot untuk memakai? Ini kan mau LT, mau Sabdan, Maknina. Ini kan dari AI kan? selama tidak dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kami tidak memakainya. Kami yang sadar hukum, kami yang mengerti Roma pasal 13. Ini kan dari AI Pak. Tidak dari LAI Sabda itu. Oh, dari mana? TB. Kalau RI itu namanya TB atau terjemahan baru, itu clear. Ini TB-nya ada nih. Ya. Jadi kalau dari PB kita pakai, kalau dari Sabda, dari ILT kita nggak pakai. Udah, sesederhana itu. Jadi yang ini nggak diakui, yang lain ini. Bukan masalah dari memang tidak dikeluarkan oleh LAI, tidak pakai bro. Itu aja. Oh, tidak pakai. Iya. Saya sudah pakai Alkitab Bogor. Saya sudah Yang kebanyakan yang mana yang betul ya gitu. Jadi itu Ya, Bang Rich kenapa? Nah, jadi begini, selama
selama itu kok baru 2024 kan gitu. Oke Bang Yusuf, saya cuma mau tambahkan itu saja, cuma mau sampaikan itu saja. Di luar dari saya mengerti Roma pasal 13, saya tidak peduli. Masa bodoh apa? Bagi saya pakai Roma pasal 13, pakai itu kepada pemerintah, dan pemerintah Republik Indonesia hanya menunjuk lembaga Alkitab Indonesia, tidak menunjuk yang lain-lain. Tahun 2023 saya membagikan Alkitab cetakan Bandung, karena banyak orang-orang kaya raya itu punya percetakan dan saya cetak sendiri. 1-2 ada perubahan. Jadi intinya kalau bukan buatan lembaga Alkitab Indonesia, saya pribadi tidak ikut campur dan tidak peduli. Thank you. Itu saya sudah diterima. Kiranya Tuhan tolong memberkati. God bless you. Mau menyampaikan itu aja. Iya. Itu pemerintah sudah mengumumkan kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak ada kacau-kacauan Islam dengan ngemis-ngemis, Kristen dan tadi aku sama. Kristen juga jangan bodoh mau menamakan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab, itu penting. Jadi ketika pemerintah sudah melakukan itu, kita harus tunduk patuh. Jadi Islam eksklusif, jadi Kristen Malina, saya mau tanya. Kepadamu dan Yesus Kristus artinya sang juru selamat. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Malina, saya mau tanya satu. Lalu gimana dengan masalah gereja yang masih memakai gereja Isa Al-Masih itu namanya kayak gimana tuh? Belajar sejarah teman-temannya, saya kasih waktu 2 menit menjelaskan. Penggunaan Isa Al-Masih itu di Alkitab terjemahan lama. Dan pembangunan gereja tersebut yang menggunakan Isa Al-Masih boleh dicek sejarahnya pasti dibangun di bawah tahun 1940-an. Karena apa? Karena masih menggunakan Alkitab yang ada terjemahan Isa Al-Masih. Kalau hari ini itu mau dibongkar atau mau diganti, maka berkaitan dengan 3 hal. 1, itu situs budaya atau sejarah. 2, itu berkaitan dengan jemaat-jemaat lama yang mungkin bisa jadi tidak mau. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan nama hukum negara tidak mudah. Jadi ada yang mau diganti, ada yang tidak mau diganti. Tahun 1958, Bung Karno memiliki satu kebijakan nasional mengganti semua nama yang berbau Cina ke dalam bahasa Indonesia. Rata-rata gereja Isa Al-Masih adalah gereja Tionghoa. Boleh dicek sejarahnya. Lalu mereka berganti nama menjadi gereja Isa Al-Masih. Itu sejarah teman-teman ya. Silakan. Jadi gini, Malina, kalau seperti itu, bisakah diajukan dari internal Kristen supaya nama gereja itu diubah gitu? Bisa, makanya tadi saya bilang kayak 3 unsur. Pertama itu ada yang mempertahankan karena situs budaya atau sejarah. Yang kedua terkait jemaat-jemaat tuanya, majelis-majelis tuanya setuju atau tidak. Yang ketiga perubahan-perubahan hukum nama itu dari nama jalan, nama tempat, pajak dan lain-lain. Itu terkait mereka. Ada yang sudah diganti, ada yang belum diganti. Tetapi kalau kita mau cek sejarah, semua gereja yang pernah masuk berasal dari gereja Tionghoa. Sebab ada peraturan pemerintah, yaitu tadi tidak boleh ada nama Tionghoa di Indonesia tahun 1958. Itu adalah perkataan Bung Karno. Oke, kalau kayak gitu penyampaiannya. Thank you ya. Semangat. Oke. Saya akan lanjut diskusi. Mau turun memang? Oh turun. Iya. Ya udahlah kalau gitu revisi lagi bang. Enggak betul selain milik Maklina enggak ada yang betul gitu. Itu aja kesimpulannya. Selain milik Maklina ya kagak ada yang betul Kristennya. Udah. Saya menyimpulkannya simpel gitu. Gimana bang? Begitu ada pergantian Roma itu jadi muncul perdebatan baru dalam agama itu sendiri. Ya kan? Nanti saya simpel aja berpikir paling Tuhan mau sebut nama saya apa saya terima kok. Betul bang. Ya kayak gitu. Pantas anutannya sekarang ke Islam gitu. Karena dalam Alkitab itu juga saya lupakan. Boleh kamu mendengar ya seluruh khotbah dari para pendeta, tapi kamu harus cerdik. Kamu harus berhikmat, bukan berarti pendeta ngomong sampai kita harus percaya enggak. Kita harus cerdik, kita harus berhikmat dalam melihat, menilai, membaca. Oke. Betul. Tapi abang masih mengakui Yesus itu Tuhan.
kalau konsep Tuhannya oke, saya masih oke. Sampai sekarang saya masih percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dan hidup buat Tuhan. Percaya masih Tuhan. masih Ah, hari ini Pak Ustaz. Oke, sampai hari ini. Berarti memang dari Kristen. Bang, saya ajak lagi nih Anda berpikir. Bang, saya mau tanya sama Abang satu-satu ya. Nggak apa-apa kita santai. Bang, kalau Anda makan nasi pantas nggak? Pantas. Pantas. Kalau Anda makan kotoran? Nggak pantas kok. Nggak pantas. Anda manusia. Bagi manusia, ada yang tidak pantas, betul? Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan, betul? Ada pasti. Ada. Iya. Nah, makanya Bang, seperti itulah pemikirannya. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia, gitu. Nggak pantas Tuhan itu disusui oleh manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia, nggak pantas Tuhan itu disunat manusia, nggak pantas Tuhan itu diseret manusia, nggak pantas diludahi manusia, nggak pantas ditombak manusia, nggak pantas dibunuh manusia, nggak pantas. Itu saya setuju sama karena apa sesungguhnya kalau masuk di konsep Trinitas yang Kristen sudah muncul lagi banyak perdebatan. Kalau Pak Ustaz tadi bilang Tuhan itu memang nggak pantas dibunuh, tapi kalau di Kristen kenapa dia sampai dibunuh? Jadi kalau secara akal sehat manusia, logika manusia sejujurnya memang nggak akan masuk di logikanya. Nah, ngapain Bang ngimani yang kagak masuk logika, Bang? Wah, ini berarti Kristen cuma mengimani kan? Iya, Pak. Makin manis saja namanya itu, Bang. Manis saja itu namanya. Macam mana? Makanya begitu misalkan nih, itu kan masih muncul perdebatan. Saya tadi kayak di awal sih ngomong Ustaz. Berarti kan agama Kristen sama Islam ini kan sama-sama agama dakwah kan Pak Ustaz. Halo? Kalau bisa menurut Islam, oh ini ya Kristen harus diselamatkan, Kristen yang Islam harus diselamatkan. Sama-sama mau diselamatkan, paling Tuhan ketawa ini umatnya lagi berantem gitu ya. Padahal Syukron Pak Agus Salim ya, syukron. Tuhan biasa aja. Ya kan? Kita lagi berdebat ya, mana yang benar, mana yang salah kayak gitu. Jadi saya memang sampai sekarang masih percaya Yesus itu adalah Tuhan, terlepas dari kenapa dia harus mati. Ya kan? Jadi Tapi pikirkan lagi Bang, yang saya sampaikan tadi, pantas tidak pantasnya. Anda sudah mengetahui ya, ada yang tidak pantas bagi Tuhan kan, kayak gitu. Kalau secara prinsip manusia biasa kayak kita itu nggak pantas lah, itu nggak pantas sama sekali. Kenapa dia harus dicampur? Dia Tuhan kok. Iya. Kan gitu konsepnya. Iya. Apa dibunuh kan gitu? Itu tadi konsep di awal. Makanya kalau saya belajar itu saya belajar di awal, tengah, sama akhir. Intinya seperti apa nih nanti? Tengahnya seperti apa nih dalam proses perjalanan hidup? Awalnya dia seperti apa? Kenapa dia mau berubah? Nanti kan Ini aja Bang, yang penting jangan nyembah jalan lah. Tapi saya masih percaya Allah itu satu. Ntar abang dibilang bidak pula di Kristen nanti. Dia sendiri yang menurut Gitu. Nah, macet abangnya teman-teman. Abang macet nih. Jadi siapapun yang Iya. Bang, ada pertanyaan yang lain? Kalau yang nggak ada, mungkin saya naikkan Kristen yang lain gitu. Boleh Pak, kita diskusi dulu karena memang masih banyak yang karena marah, karena emosi sama Islam, akhirnya kan kita akhirnya jatuhnya menghujat yang nggak baik. Kita diskusi santai, apa yang kamu tahu sampaikan sebelum itu apa yang saya mengerti saya sampaikan. Tapi kan kita Iya Bang.
Begini bang, abang ada yang mau didiskusikan lagi sama saya. Ada pertanyaan gitu. Kalaunya abang tidak ada pertanyaan, saya nggak nanya, tapi saya menaikkan Kristen yang lain gitu. Naik aja dulu Kristen yang lain. Abang mau nongkrong maksudnya? Nggak apa-apa. Cuma Iya. saya diaktifkan Ustaz karena pada saat itu tadi kan Ustaz sudah menjawab kan. Begitu kita bersabda, kita bersaksi, endingnya kan harus bersaksi kan begitu. Nah itu saya masih terus belajar Pak. Baik, dipelajari lagi bang. Ya, apa yang saya sampaikan nanti abang bisa ambil rekamannya di YouTube juga gitu ya. Ya, siap. Makasih banyak loh Pak Ustaz sudah. Oke, sama-sama bang. Ya intinya salam masih itu sama dengan Yesus Kristus. Oke, terima kasih atas ininya bang. Selamat malam. Sehat selalu. Ya kita udah jelaskan ya sama abang yang namanya bersaksi itu bukan berarti melihat dengan mata. Enggak. Ada syahadat itu kosakatanya aku melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baru bisa kita bilang ya kapan kau melihat